warzuqni. Jadi kita lanjut yang kemarin ke apa? Ayat berikutnya. Kemarin baru sampai khatamallah ya ke-7. Sekarang ke-8. Ke-8. Jadi kita nanti kita hanya berdasarkan mencoba gini, mencoba di sorofnya ya, kuatkan di sorof. yang pertama apa? Di sini ada pertama wa minan nasi. Jadi ada kata-kata wa minan nasi dari dan dari manusia ya. Mayaqulu amanna. Di sini man itu man ini dikatakan sebagai apa? Artinya juga jadi orang. Man itu siapa artinya sebetulnya. Ada yang artinya seperti itu. Kemudian man ini teman-temannya banyak kan gitu ya. Man siapa? Kemudian ada man, ada ma ya. Ma juga bisa berarti siapa, teman-temannya tuh. Seperti itu. Kemudian yakulu di situ kan kalau kita lihat yakulu itu fi'il mudhari. Berarti kita bisa mencoba berapa banyak yang kita bisa dapat dari susunan kata ini gitu ya. Oh ini fi'il mudhari, fi'il madinya kita perhatikan. Begitu kita dapat satu ini yang namanya tasrif itu peluangnya dia bisa mendapatkan 10 sigot ya. 10 bentuk. Sigot itu bentuk ya. Sigot isim, sigot fi'il. Jadi bentuk itu bisa 10 kita dapat. Kalau mulai dari fi'il madi sampai dengan isim alat. Fi'ilnya 4, isimnya 6. Pak Wid. Assalamualaikum Pak Wid. Insya Allah ya Pak Pri, kalau disuruh ini apa isim apa saja tuh Pak? Kalau isim yang 6 tuh apa saja? Isim yang 6. Oh, yang masdar. Ya. Ya, Masdar, fa'il, maf'ul. Terus. Isim zaman, isim alat, isim makan. Isim zaman, isim makan, isim alat. Betul ya. Jadi alat nyimpennya di terakhir. Jadi ternyata itu 6 ya. Awit kalau fiilnya sigot fiil, sigot itu ingat sigotun itu artinya bentuk ya. Bentuk artinya bentuk lah, formasi lah. Jadi formasi semuanya punya bentuk ini, bentuk-bentuk itu seperti itu. Bahasa ininya punya bentuk. Bentuk ini memunculkan nama yang berbeda gitu. Nama yang berbeda memunculkan dia ada susunan hurufnya yang berbeda, kemudian susunan artinya dia punya bangunan tersendiri ya, punya bangunan, punya pola, punya ya rumus bangun lah, punya rumus bangun, punya kemudian punya nanti kalau dari rumus bangun ada struktur. Nah, struktur itulah yang namanya huruf-huruf ya, yang membangunnya. Okay. Huruf-huruf yang membangun, tetapi huruf-huruf itu sendiri ada nanti strukturnya mengikuti polanya di mana. Nah, itu namanya struktur. Awit, monitor. Monitor, Pak. Ya. Alhamdulillah. Suaranya cukup jelas nggak ya? Suara saya cukup jelas? Bagus, bagus. Alhamdulillah. Jadi seperti itu. Nah, saya dicoba kita begini.
Yang paling penting kita niteni, belajar niteni di sorofnya. Ya, kalau nahunya nyinggung-nyinggung lah. Ya, misalkan seperti wa minan nasi itu kan berarti minan nasi itu jar majrur kan gitu ya. Jadi seperti itu sebetulnya udah begitu kita bilang minan nasi itu kan sibul jumlah berarti masuk area zona nahu. Ya, Pak Wid. Ya, ya. Jadi kemudian kalau mai udah jelas dia huruf, udah huruf itu banyak, nanti ada huruf yang ditempelin ke fiil, ditempelin ke isim, dia ditempelin ke fiil itu dia menjadi ada fiilnya itu jadi jazm, ada yang fiilnya itu jadi nasab kan seperti itu. Ada yang juga hilang huruf nunnya, nun terakhir yakuluna menjadi yakulu kan gitu ya. Seperti itu. Berpeluangnya seperti itu. Kalau yang ini apa? Yakulu ini single apa plural nih? Yakulu. Nah, untuk itu monggo Pak Pri dimulai. Yakulu, yakulani, yakuluna. Jadi yakulu itu domirnya huwa. Kalau ditanya single apa plural? Kalau huwa kan single. Kalau Aman ya gitu. yakulani musana. Oke, monggo. Ya, terus. Itu Yakuluna kan itu yang jamak. oke, terus. Jadi Takula, berapa banyak Pak Pri dapat? ya. Kalau muanas takulu, takulani, yakulna. Hei, takulani terus yakul. Nah, Betul. Terus lanjut. terus takulu, takulani, takuluna, takulina, takulani, takulna, akulu, nakulu. Ya, itu kan Papri kan begini, begitu kita lihat yakulu, lihat sigotnya itu dia ada 10 yang tasripan itu. Kemudian sigot yang tasrif apa? Yang sigot itu kan istilahi. Tasrif istilahi ya. Iya boleh Bapak, sigot itu artinya bentuk lah. Apa supaya adanya di tasrif istilahi kan. Iya, sekarang begini tasrif sigot itu kita umumkan, jangan terbentuk oleh satu ini. Sigot itu bisa sigot apa bentuknya kan gitu. Bentuknya itu bentukan juga bisa. Ya. Seperti tadi itu fi'il mudhari. Oke, sigotnya fi'il mudhari, tetapi dia punya bentukan kan 14 ke bawah. Itu lughawi yang saya sebut tadi. Iya. Oke, kalau panjenengan masih belum ini itu ya nggak apa-apa, dihunjamkan aja seperti tadi lugawi dengan istilahi kan gitu ya. Iya. Pak Pri, kalau saya tuh tadi berpikir begini, namanya sigot itu bentuk ya. Bentuk itu yang namanya bentuk itu berbeda, itu berpeluang dia mempunyai pola tertentu. Polanya seperti tadi yakuluna, ya udah pasti itu pola yang berdempetan dengan dia mempunyai fa'ilnya adalah hum, begitu Pak Pri. Tapi ini maksudnya saya supaya mengembangkan fikir itu loh, tidak terbatas. Namanya sigot ya bentuk cuma seperti tadi apa tasrifan istilahi, enggak begitu maksud saya. Kembangkan arti umum sigot itu kan bentuk, ya. Gambarnya beda nggak antara yang huwa dengan hum, ilmu dorenya beda kan, gitu-gitu aja. Makanya saya cenderung, tapi ini mengembangkan pikir saja yang dimaksud supaya cepat. Pak Pri bisa ke bawah berapa? 14, tapi bentuknya sigotnya nggak 14 Pak, bentuknya cuma 12 karena ada yang sama. Ya. Gitu nggih. Ada yang seperti itu. Kemudian nah ini juga penting mengembangkan ini. Kemudian 14 katakanlah kita ambangnya 14, walaupun nanti kalau kita dalamin lagi nggak segitu, ataupun 12. Kemudian ada lagi apa yang istilahi kan 10, tapi bukan berarti 10 tambah 14 karena himpunan
yang terhimpit tadi itu ya satu itu hilang jadinya kan. Karena udah disebut. Misalkan udah disebut di atas istilahi 10 ditambah ke bawah yang namanya 14 dulu lah yang gampang. Tapi bukan 14, 13. Jadi 10 tambah 13, 23 gitu ya. Oke. Tapi Pokoknya yang tasrif lugawi itu tidak semua sigot kan, hanya fiil madhi, fiil mudhorek, kemudian fiil amr, isim juga ada. Terus fiil nahi, satu lagi fiil nahi. Ya, fiil nahi. Terus yang pertanyaan Pak Pri? Ya, yang maksud saya itu tasrif istilahi yang sigot-sigot itu kan tidak semuanya bisa ditasrif lugawi. Betul. Makanya Pak Pri pada saat ketemu dengan yakulu misalkan. Nah, itu mudorek itu ada sigot tasrif lugawinya ada. Ya, jadi lugawinya ada. Jadi yang namanya sigot itu seperti tadi tasrif itu perubahan lah. Bagaimana mendapatkan perubahan itu sebanyak-banyaknya dengan kata-kata seperti tadi Pak Pri bilang, oh ternyata di sini kola, kof, alif dan lam awalnya atau tadi kaulun atau kaulan. Kalau mau ngambil di masdar sebagai sumbernya silahkan. Kalau manggil sumbernya di fiil madi itu lebih enak gitu. Seperti itu. Jadi itu saja berapa banyak bahasa ininya perubahannya kan gitu aja yang paling ini. Jadi satu kata saja itu yang kita bilang itu yang harus begitu Pak Pri udah fiil madi, udah ke bawahnya tuh fiil mudhore terus ke masdar kan gitu ya, terus saja sampai yang fa'il juga kan gitu. Katakanlah gampangnya sih fiil madi 14, mudhore 14, kemudian si masdar itu bisa juga 6 kan gitu ya. Bisa juga cuma sedikit, cuma 2 kan gitu ya. Kemudian fa'il 6, kemudian maf'ul 6 kan kayak begitu. Maksud saya udah jelas gitu, terang. Yeah. Saya mengajaknya ke sana supaya kita tidak sempit. Saat kita tidak sempit, oh seperti itu. Ini jadi enak. Manuver apapun yang mereka bikin, kita udah tahu. Oh ini sama kan gitu, ya. Jadi artinya seperti itu. Ini yang sering Pak, maaf, kita tidak terlatih di situ. Sehingga kita tahu-tahu kok banyak banget yang harus saya hafalin. Sebenarnya enggak juga kan gitu ya. Walaupun memang banyak istilah-istilahnya kan gitu, nggak? Nanti Bapak dapetin. Kemudian dilanjut Pak, mana? Ya yakulu aja tadi berapa tuh? Bapak mau ngambil apa? Fiil mudhore udah, sekarang fiil madi. Kola. Yakulu itu dari kata kola. Oke. Terus? Apa? Iya, Bapak bisa dari bentuk kola itu ke bawah itu kan masih ada. Sebutin aja. Bapak kola, baru dapat 14 lah tadi. Kola, kolu. Kolat, kolata, kolakna. Jangan kolatna, nggak ada. Kulna. Ya. Kolata, kulna. Kolta, koltuma, koltum. Kolti, koltuma, koltuna. Hanya jadi akulu, nakulu ya. Nah, itu kan Pak Pri tadi fiil madi untuk mudhore disebutin nakulu. Sekarang fiil madinya apa? Kultu, kulna, semuanya tuh. Iya. Kultu, kulna ya. Itu kadang-kadang saya tertukar. Pak Widodo. Ya. Coba Pak Widodo yang fiil amernya. Kan tadi udah 2 fiil madi, fiil ini udah. Sekarang fiil amernya tuh, sigotnya, bentuknya tuh ada berapa tuh?
Kul. Maksudnya bentuk satu kata itu punya bentuk berbeda dan artinya juga berbeda gitu kan. Monggo. Kul. Kul. Kula. Bagus. Terus Alhamdulillah Hasan terus. Kulu. Kuli. Kula. Kulna. Alhamdulillah itu ya. Terus yang nahinya La. Apa? Lakul. Lakula. Lakulu. jangan gitu. La-nya harus disebutin kalau nahi. La-nya harus nempel. La takul. Oh, la takul. Oh, la takul. La Terus. takula. Terus. La takulna. La takulu. Terus. La takuli. Terus. La takula. La Kulnya takulna. panjang lah. Takuli. Takula. La takuli. Gitu. La takuli. La takula. La takulna. Nah, berarti udah habis tuh Pak Priviel ya. Ya. Tapi kan ada fiil itu Pak Pri. Ada fiil majhul. Udah diajarin belum yang majhul? Pak Pri tahu nggak fiil majhul kan? Pasif voice. Itu Fiil. pasif P. Fiil kola tadi kalau wajahnya sih kuila. Iya, itu dia. Tapi kan makanya kita kan begitu. Ada huruf mutalnya itu yang sering rusak, sering lupa itu. Itu huruf ilatnya itu loh. Kola itu yang Ya dicoba saja. yang asbab kan itu. Ya dicoba saja. Kuli. Ya. Enggak. Kalau yang ini untuk fiil madi dulu. Fiil madi. Udah, kuila. Kola. Oh, kuila. Kola, kuila. Ya, terus. Ukula. Kuila, terus. Belum sampai situ. Majil belum sampai. Nanti kita ternyata masih ada yang belum ya Pak ini. Jadi baru bentuk tahu apa? wajahnya fuila gitu aja. Kalau pakai huruf ilan jadi bingung. Ya nggak apa-apa. Ya saya juga kadang-kadang. Nggak nyambung saya Pak. Yang itu. Nggak nyambung sama sekali. Aku nggak ngerti itu. Yang terakhir. Ya. Itu namanya pasif. Misalkan begini. Doroba. Memukul kan. Doroba yadribu kan Pak Widodo udah tahu. Ya. Doroba, dorobu udah tahu kan. Tapi pada saat dia itu namanya ada majhul itu dipasifkan. Pada saat misalkan doroba kan semuanya perhatikan bentuknya fathah. Oh ya. Ya. Kemudian dia tinggal ditambahin kalau misalkan memukul, kalau dipukul. Dipukul itu jadinya bentuknya berubah 2000. Oh, 2000 ya. Bukan duriba. Maaf. Betul Pak Pri. Riba. Lupa saya, maaf. Bentar. Saya konsentrasi ke sini dulu nih. Maksudnya saya tulis dulu ya. Udah kelihatan nggak Pak Pri? Oh, bedanya jauh ya? Hah? Perubahannya agak gelap. Oh, kalau agak gelap pakai ini aja Pak Pri. Kemarin kan udah bisa layar ya. Pakai whiteboard, bentar. Ini whiteboard. How do you want to open board? Okay. Preparing your experience. Okay. 100%. Nih, yang pertama, misalkan tadi,
Doroba kelihatan nggak tuh? Ini aja deh pakai yang Kelihatan gede ya, nih. kelihatan. Ya, kelihatan ya. Ya, Ini kan ini artinya apa? Memukul. Ya, dia satu orang laki-laki telah memukul. ya ini memukul lah. Nanti kita tafsirnya udah tahu kita insya Allah. Dia huwa kan. Kemudian pada saat dia dijadikan pasif, ini kan aktif. Yang di depannya aktif. Terus pasif. Pasif itu di seperti apa tadi itu? Wazannya aja fa'ala jadi fu'ila gitu aja kan. Duriba, betul. Kalau dari wajan bagus, betul. Jadi duriba. Atau dari fa'ala Jadi fu'ila. jadi fu'ila. Perhatikan. Fa'ala jadi fu'ila. Ini kalau yang seperti ini, jadi kita kan kemarin harus hunjamkan dulu yang yang domah itu yang maksudnya jangan sampai terkecoh dengan yang pasif kan gitu ya. Nah, sekarang kita udah boleh lah pasif kita pelajari. Jadi fu'ila, fu'ilu, gitu. Sama dengan intinya. Pasif itu di halaman 159, Pak. Jauh banget itu. Satu, makanya yang 159. oke. Kalau Pak maksudnya kalau maksud saya ini kalau belum kita mulai kita close dulu Enggak, ya. maksudnya dikenalin aja nggak apa-apa. Ya kalau udah dikenalin tadi seperti fa'ala jadi fu'ila. Itu doangan rumusannya. Yang pertama domah, huruf ini domah, yang huruf berikutnya kasroh. Bagaimana kalau misalkan fa'ila wajah ininya fiilnya. Misalkan kalau fa'ila, bagaimana kalau udah fa'ila? Ya dia tetap fu'ila juga sama. Nah, ya. Ini tanda-tandanya itu seperti gitu. Huruf kedua dia kasroh. Ya, huruf ketiga tetap. Ya. Nah, itu aja dulu kalau gitu. Kalau kita suruh tasrif fu'ila fu'ilu ya gitu. Sama terus sampai ke bawah. Fu'il tu fu'ilna. Nyambung nih insya Allah. Fahim tuh? Kalau fu'ila itu apa? Bukan lazim ya, fi'il lazim. Kalau fi'il lazim bisa dibikin majul apa? Enggak hanya fi'il lazim aja Pak. Enggak ada. Yang fi'il lazim itu majhul ya. Iya betul. Secara ini di prakteknya yang namanya sekarang sebetulnya kalau sekarang memukul, ya kan? Itu kan muta'adi. Kalau memukulkan, muncul nggak kata-kata memukulkan? Iya, iya, iya. Ya, dia menyuruh memukulkan, kan gitu ya? Iya, iya. Itu pada saat dia katakanlah memukulkan, itu kan jadi mutadi. Jadi yang tadinya nggak perlu objek, kalau lazim itu Pak ini nggak perlu objek, seperti pergi keluar itu kan sebetulnya nggak perlu objek. Kenapa? Misalkan pergi ke pasar itu bukan objek di dalam bahasa Arab, tapi ke pasar itu adalah bahasa ini jar majrur gitu aja, keterangan, cuma keterangan doangan. Pak Widodo, Ini di paham sini Pak? enggak, ini ada di sini. Tadi kan disebutkan yang kedua nggak berubah, Pak. Tapi di sini ada yang haroka menjadi hurika. Jadi dua-dua huruf satu dan keduanya itu berubah. Terus akhbaro
Ukhbiru. Oke, Ukhbiro. betul. Ukhbiro. Jadi dua berubah. Tapi kalau wajahnya yang amila apa? Seperti wajahnya yang fa'ila. Fa'ila yang Fa'ilah, kedua, yang keempat lah. fu'ilah, Fa'ila. Hah? fu'ilah. Iya, berubah nggak yang ainnya? Iya enggak. Nah, itu dia maksud saya. Jadi ada yang ini apa? Perkecualian lagi ya. Apa ya? Bukan Dibilangnya pokoknya perkecualian. Jadi kalau ben- yang majul itu nganu wazannya fu'ila gitu aja. Enggak. Yang Dari kedua itu fa'ala atau fa'ila, fa'ula jadi fu'ila gitu. Kalau setahu saya gitu. ya betul. Nah, itu dia. Jadi yang ajak itu yang harus kita ini kan bukan fa'ala jadi berubah fu'ila atau fa'ila jadi fu'ila, tidak. Yang kita perhatikan pokoknya yang huruf pertama itu doma, huruf kedua kasroh, gitu aja. ya. Ya, yang kita pegang tuh itu. Apapun ininya gitu, itu aja. Ternyata itu yang ajeknya tuh di situ bentuknya. Seperti itu, alhamdulillah. Kemudian kita bilang kalau misalkan wajan fa'ila menjadi majhul, menjadi pasipois jadi fu'ila, itu langsung ke sini lugawinya ya itu dia. Terusin aja. Fu'ila, fu'ila, fu'ilu, fu'ilat, fu'ilata, fu'ilna. Kemudian fu'ilta, fu'iltuma, kan nggak ada perubahan yang ini, cuma tadi aja. Karena dia udah berubah di atas, katakanlah yang Pak Pri bilang jadi fu'ila, ya udah ikutin ke bawahnya seperti wajan yang sebelumnya. Ada kepahaman nih, insya Allah. Fahim, Tom? Ada yang ini memang Pak, memang harus melalui proses dulu dari ini. Karena ada lagi saya baca ini yang yuhariku menjadi yuharoka, yuharoku. Bapak jangan ke mudore dulu, kita masih di fi'il madhi. Ya makanya ini Udah lah. kalau mau segera itu maksudnya hunjamkan dulu fi'il madhi, Ya. nanti fi'il mudore, kan gitu. Ya Ya. nanti kalau ini tambah pusing, gimana ya? Jadi satu-satulah kita bedang ya, insya Allah. Ya. Oke. Tapi kalau kita udah mumpuni, baru kita inikan lagi. Yang paling penting, ini bisa terhunjam gitu bentuk-bentuk fu'ila itu domah yang pertama, fa'ilnya jadi domah, ain fi'ilnya jadi kasroh. Itu doang kan perubahan yang nah, itu yang dipegang. Ya. Nah, kalau nanti ini udah oke. Kita belum maju-maju kalau begini nih. Dilanjutin Pak Pri. Jadi yang penting ingat bahwa sigot itu ada 10, yang isim itu awalnya seperti itu, diawali dengan 10. Bagi yang bisa di tasrif kan gitu. Tapi tidak semua fi'il itu bisa ditasrif, tidak semua. Nah, itu kan yang paling penting itunya dulu. Seperti gini. Kana yakunu kun. Udah. Jadi seperti itu. Kana yakunu itu kan fi'il tuh kana. Kana itu sebetulnya fi'il nakis. Kana yakunu. Papri terpahami nggak soal kana? Kana kan sebenarnya kana apa rofauna soba kan begitu kan? Di tamyiz. Ya. Sebetulnya dia fi'ilnya nakis. Ada yang kurang apa? Nakis apa kalau yang di tengah alif itu? Azwab. Itu. Oke. Dia bisa kapan kita pakai fi'il, kapan kita pakai isim, nanti yang paling penting punjamkan dulu bahwa kana itu rofa'u nasoba. Isim yang pertamanya rofa, isim keduanya nasob. Okay? Pak Pri, yang 789 itu memang nggak ada ya? Isim Maksudnya? alatnya itu nggak ada ya? Memang kita kalau udah terwakili oleh yang lazim kelihatannya tuh. Yang lazim. Yang lazim kan sepertinya gini, mukul kan. Nah, jadi pada saat dia muncul seperti gini aja, pergi. Pada saat dia itu pergi, dia kan ada
alat untuk perginya itu apa? Kaki. Tapi nggak disebutin di situ bahwa rijlun itu misalkan pergi itu dahaba ya. Dahaba kemudian dahaba yadhabu dihaban. Kemudian dahibun madhubun madhabun midhabun misalkan. Midhabun ini jarang terpakai. Alat untuk perginya apa? Tapi kalau manusia ini bisa kaki, bisa saja dia kalau misalkan nggak punya kaki dia pakai apa? Pakai alat lain seperti kursi roda dan lain itu memunculkan. Tetapi tidak dibilang midhabun, tidak. Midhabun jarang terinikannya. Tetapi untuk ya, ya. keilmuan dan lain-lain bisa muncul, ya. Ya, Cuma ya. untuk menyembunyikan. Makanya kadang-kadang di dalam bahasa Arab kan paling tidak keburukan seseorang apa-apa dan lain itu disembunyikan. Jadi untuk tempat menyembunyikannya ada. Insya Allah seperti itu. Allahu Akbar ya kan. Paham Kalau Awid? setahu Ya, saya Pak. kok gini ya. Jadi kalau fil lazim itu tidak ada alatnya. Ya, lazim ya. Ya. Kalau sebetulnya tadi zahaba itu pergi. Nah, yang lazim bukan. Contoh yang paling gampang itu nazala itu turun itu kan tidak ada apa objeknya, tidak ada alatnya. Nggak apa-apa. Sekarang kalau Pak Pri seperti itu boleh ya. Nanti kita akan berhadapan dengan apa yang lainnya. Jadi dihunjamkan saja itu dulu. Nanti sebelum ada barangnya ya kita kita baru ungkapkan. Sementara ini hanya wacana aja dulu ya Pak Wid. Nggih. Jadi kita wacanakan aja dulu. Nanti akan kerepotan kita. Ininya. Jadi sebetulnya kalau menurut saya kok ini lazim dan mutaati ini harus lazim mutaati ini harus nganu dulu ya. Kalau enggak nanti nganu yang maklum makzul itu agak sulit tuh. Ya betul. Udah. Pokoknya ini kan kita tadi ngebongkar. Papri kadang-kadang kalau Papri kan udah nyampe dia apa? Udah nyampe istilahnya. Majhul itu udah nyampe istilahnya. Kalau saya dulu juga belajar pada saat rincian fa'ala sampai maf'alun, mif'alun terus tadi. Walaupun tidak untuk dipakai dulu. Gitu, ya. Kenapa nih? Udah sejam belum? Boleh dimatiin. Terima kasih. Oke, Pak Pri. Ini nih interupsi dulu barusan. Seperti itu. Kita ini kan dulu aja, kita suspensi ya. Kita gantung dulu ya Pak Awid. Nggih. Tadi adanya sepertinya Pak Bagio ada masuk ya? Nah. Masuk. Alhamdulillah. Ya, alhamdulillah. Pak Bagio doanya sendiri aja dengan ngajinya ya. Iya. Jadi seperti itu, penting kita menghunjamkan doa dengan diawali dengan sholawat tadi itu. Kemudian Pak Pri kan tadi udah aman. Nah ini gimana nih? Yang apa? Yaqulu amanna. Coba apa yang bisa Bapak ketahui dengan amanna? Sebentar. Ini Al-Baqarah ayat 8. Ya, sebentar tak agaknya ayat 8. Wa minan nasi man yaqulu amanna. Ini pakai tasjid, ini bukan tauhid apa non tauhid, bukan apa wazan ke. Sekarang pertanyaannya gini Pak, ini fi'il madi, fi'il mudhari, ini fi'il isim apa harfun.
Oke, kita sepakati ini fiil. Fiil apa, Pak Tri? Ya, yakulu amanah. Amanah kok fiil ya. Kan, kita udah amanannya. Tidak, yang sebelumnya udah liwat. Amanah saja. Apa yang Pak Pri ketahui? Sebentar. Yang kedua minan nasiman yakulu. Amanah itu fiil madhi, kemudian failnya mustatir nahnu ya. Ya, jadi ada di posisi keberapa tuh nomor urutnya? Kalau fiil madhi. 13. Yang terakhir amanah 13. Oke, jadi di beberapa? 14. 14 Pak apa Bagio, 12? berapa Pak? 14 ya. Saya pikir 13 Oke, itu kalau terakhir. 13-nya apa? 13-nya Pak Widodo, 13-nya apa Pak? Nah, aman. Nah, Pak Wid, Aman Bung. tuh. Ya, tuh dia tuh ingat. aman tuh. Aman tuh billah. Aman Ingat tuh. tuh. Oh ya, aman tuh yang 13 ya. Saya lupa 13 apa 14 sih. Pernah dengar nggak Pak Pri? Aman tuh, pernah dengar nggak kata-kata itu? Nah, Aman tuh bila. Nah, aman tuh billah gitu ya. Kita perbaiki. Jangan cuma Wabil aman yaumil gitu, akhir jangan. wa ma hum bimu'minin. Amantu ya, A-nya harus panjangin. Amantu, perhatikan. Ini kadang-kadang mengecoh, memang tasdid di atas nun ini mengecoh kita. Padahal peluangnya tuh dia nahnu, kemudian ada lagi nanti kalau yang taukid Pak Pring ya. ya itu. Jadi gitu. Cobalah kalau gitu Pak Widodo ini di tasrif dulu deh. Yang dari mulai atas, dari huwa amanah terus. Wa amanah, amanu, Terus. Amanat. amanat, amanah. Nah, Suaranya jangan ada yang masuk kecuali Pak Widodo. iya. Jangan gatel. Nggak apa-apa Saya di ingin dengar Kalau loh. sir aja nggak apa-apa. Kalau sir boleh Pak Widodo. Tapi kalau Sir. sampai masuk itu berarti kan Iya. kalau sir Iya, boleh. saya pikir sih tadi. nggak apa-apa. Saya jadi benar terus. Jangan. Kita kan sedang ini menghunjamkan. Gitu. Tapi boleh. Pak Widodo, Pak Bagio boleh ya. Cuman di sir ya, Iya. tolong ya. Iya. Terus Pak Widodo, monggo. Jadi blank. Amanah, amanu, amanat, A-nya panjang Pak, jangan lupa A-nya harus panjangin. amanat, Terus. amanata, Terus. amanatum, Nah yang ininya hunanya. amanna. Iya. Apa bedanya dengan amanna? Apa bedanya? Oh, itu pakai Pak, tasdid tapi nggak pakai alif. Nah, itu dia, ingat. Yang gitu-gitu sederhana, tapi kan kalau nggak dihunjamkan, ya alhamdulillah, lanjut. Amanta. Hanya panjang, ingat. Terus. Amantuma. Amantuma, tolong. Amantuma. Terus. Amanah. Belum. Baru itu yang perempuannya anti ya. Kita kan 3-3 Pak. Habis laki 3-3-3. Bapak tunjukin tangan ke depan. Bahasa amanta, amantuma. Tunjukkan tangannya. Jadi supaya tersekat nanti yang belum. Oh iya. Yang belum. Amanta, amantuma, amantum, amanti. Terus. Amanti, amantuma, amantuna.
Betul, terus. Aman, aman, aman tuh, amanah. Nah, sekarang fiil mudorenya apa? Anu, Amanah itu tadi fiil mudorenya apa? pakai apa ya? Nah, Pak Bagio, fiil mudorenya kalau amanah ataupun Yuk amanah itu minum. apa? Yuk Oh iya, minum. yuk minum. Yuminu. Oke, Pak Bagio ya, sekarang giliran Pak Bagio udah. ya. Pak Bagio Oke. fiil mudorenya ditasrif ke bawah. Monggo. Yuk minum. Yuk minuna. Yuk minani. Yuk Terus, minuna. terus, Tuk minu. terus. Tuk minani. Tuk yuk minu. Yuk minu. Oke. Habis itu Tuk minani minu. apa? Tuk yuk tuk minani. Yuk minuna. Yuk minuna. Ya, terus. Terus tuk minu lagi. Tuk minani. Terus. Terus tuk minu. Sama. Kok Terus tuh minu? Tuh minu. Nah, kan jamak. ya tuk Tangannya, minuna. Ya betul. Tuk tangannya minuna. dimainkan dulu. Tangannya dimainkan ke depan. Ya. Tuh. Tuk minuna. Ya, Kalau 3 ya. perempuan, nah, kalau perempuan Tuk ingat. minina. Tuk mini. Tuk minani. Tuk minuna. Sama. 3 ya, tangannya nyunjuk Ya. 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 Jangan lupa. Tuk minuna. Terus Terus, nu minu. terus. Amin. Minu Yang ya. lainnya diam, tolong. Terus, yang nu minu. aku itu apa? Aminu. Hah? Aminu apa ya? Nu minu. Ya, udah belum, udah tahu belum? Ya udah. Belum tahu. Ya, Nah, udah aminu, begitu. nu minu. Kurang pas yang satunya untuk yang akunya kurang pas. Udah tahu di atasnya kenapa Aminu. berubah jadi a? Aminu. Bukan, nggak ada, kan dengar dulu perkataan saya. Di atas itu sudah mulai kenapa jadi? Minu. Nah, minu gitu ya. Minu ya. Nah, itu dia Pak Bagio jadi minu. 100. Ya. Ya. 100. Tapi kecepatannya belum mumpuni kan itu aja. Belum, iya, masih. Ya, alhamdulillah. Just segitu aja termasuk lumayan. Ingat-ingat sih. Udah dulu. Pak Pri, Pak Pri itu kalau nggak keliru, wazan 7 ya? Apalah. Iya, Oh, betul. Benar ya berarti. Apalah. Nah, itu dia kita pentingnya ketemu wajan berapa ini. Nah, itu kita seperti itu. Kita mengasah deh. Kalau nggak mengasah ini, kita belum dapat banyak arti, tapi mengasah dulu lah insya Allah. Pak Pri ya. Karena satu kata ini kita langsung spektrumnya gitu loh. Itu harapan saya supaya bisa kita nggak bisa cepat dapat ininya, kemudian dapat pengertiannya juga tepat, nanti mau produknya juga bisa cepat kalau itu udah dapat. Seperti itu nggih. Mau Pak Pri, mau sampai kecepatan berapa ininya ke tasrifannya tuh? Tapi udah bagus Pak Pri juga, udah subhanallah, alhamdulillah. Ini nggak gampang Pak. Untuk yang ke-7 aja juga kadang-kadang tertutup kita yakin. Yang pakai huruf ilat itu yang sering nganu. Nggak usah, itu masih kita kan belum sampai ke situ. Di sini nggak ada nih huruf ilat nih. Amanah itu hamzah, mahmus itu. Iya, artinya tetap saja. Jadi pada saat amanah, kemudian amanah itu kan dia di depan. Jadi dibilang juga dia hamzah bukannya alif kan gitu. Ya, mahmus. Seperti itu, mahmus. Mahmus itu kalau Pak Widodo tahu mahmus? Ini Pak, baru dengar. Baru dengar. Jadi gini, ada fiil yang sahih dengan mu'tal. Yang sahih itu dibagi 3. Yang pertama
sohe apa? Aduh, subhanallah. Ya, sesuai Kedua, biasa. ya ya. Artinya dia kemudian yang kedua ada alifnya tapi berbunyi. Yang ketiga dia mudoaf. Jadi atau yang kedua mudoaf. Mudoaf itu double seperti madda ya muddu. Jadi double hurufnya itu namanya mudoaf. Itu masih sohe. Ya. Jadi kemudian yang pertama bebas dari huruf-huruf itu, bebas dari tasdid, bebas dari huruf hamzah kan gitu ya. Itu namanya fiil soheh. Subhanallah. Ya Mudho'ah. soheh dulu. Kenapa Pak? Yang pakai tasdid itu mudho'ah kan? Betul, tapi yang tidak, yang clear dari ini namanya soheh. Soheh saja, soheh salim. Maaf, namanya soheh salim ya. Ya, ya. Ada salim, ada mudoaf, ada juga mahmud. Mahmud itu yang barusan ada hamzah. Nah, kemudian yang mutal. Mutal itu mutal di awal ya dengan huruf ilat. Apa huruf ilatnya? Wawu dan ya. Ya. Misalkan seperti itu. Misalkan wadoa itu kan ada huruf wa dan. Kemudian yang di tengah kola kan gitu. Berarti alifnya ada di tengah. Dan yang di akhir ya, yang di akhir ini seperti apa saja? Kalau di akhir tuh subhanallah. Kadang-kadang misalkan hada ya kan, misalkan hada itu kan petunjuk. Yahdi, hada yahdi itu pakai ya, ya-nya namanya huruf mutalahir ya di situ ya. Kebayang Pak, ini udah ketangkap belum? Ditulis aja dulu Pak Widodo. Loh, Kita tadi udah itu apa? Tadi itu yang disebut yang saya baru dengar itu Mas apa? Mahmud. Hah? Mahmud. Mahmud. Nah, Dari ada sih kata pernah. hamzah. Nah, ini Pokoknya yang dulu yang di ini maksur, mangkus, mamdud. oh, jangan dulu. Ini kita bicara fiil ya. Oh, Tolong. fiil ya. Kita ada di fiil. Fiil bedakan Oh. dengan isim ya. Ya. Ini berarti yang Oke. fiil yang saya tulis ini. Jadi istilah-istilah itu kalau maksur mankus itu kan itu huruf ilat. Tapi Ya, pada ya. saat huruf ilat di fiil namanya mutal ya. Oh ya. Belum Ada saya tulis mutal berarti. nakis. Mutal nakis pertama ya, mutal misal tuh di awal ataupun mutal awal, habis gitu mutal azwab, habis gitu mutal nakis. Habis mutal nakis kemudian lafif makruk ya. Lafif pun itu dengan satu makrun. Makruk itu terpisah. Huruf ilatnya ada dua. Kalau yang lafif itu huruf ilatnya ada dua. Ya, huruf ilatnya bisa di awal dan di akhir, itu namanya mafruk. Sedangkan yang dempet makrun gitu ya. Bisa seperti itu. Perhatikan nanti bentuk-bentuk sigot daripada fiil yang mutal ya. Nah, itu Papri, sigot itu bisa dipakai untuk istilah umum ya. Artinya apa sigot Papri? Bentuk. Bentuk, alhamdulillah. Nah, seperti itu. Pak Bagio, sigot itu apa? Mud. Mut. Pak Widodo, Bentuk, Pak. bentuk. Kalau bentuk itu ada dilihat dari tasrifan istilahi dengan tasrifan lugawi gitu ya. Jokowi. Ada yang Artinya sama nggak dihitung. ya itu. Tapi yang paling penting jenengan udah dapat istilah sigot supaya kalau nanti ada baca di ngedenger di YouTube udah ngerti kita. Ya Pak Pri ya. Itu kalau nggak keliru ada di dalam ayat berapa ya Pak ya? Itu sibgot Allah. Iya. Apa itu Pak? Sama itu? Sibgot tak beda lagi. Itu Oh, sibgot beda ya. Allah. Sibgoh Ya, itu ya. namanya. Ya, Sibgoh ya. itu celupan. Ya. Nggak apa-apa, bagus Pak Widodo. Rekamannya masih ini. Kira-kira. Jadi seperti itu. Jadi sibgot Allah ya. Waman ahsanu minallahi sibgoh.
Siapakah yang lebih baik lagi sibgohnya? Wa huwa khairul makirin, dan dialah Allah yang maha memperdaya, maha engineering lah. Makirin itu engineer ya. Nyambung nggak nih Pak Widodo? Nggih, nggih. Makirin itu kan pembuat makar, pembuat tipu daya, pembuat rekayasa. Baru ketemu deh dari rekayasa itu ke engineeringnya lebih mudah ya dipahami ya. Ya, Alhamdulillah. Jadi kita perlu rekayasa nggak? Ilmu iya. ya rekayasa Itu penting apa? ya. Tanaman itu Pak dari 1 jadi 2 Iya buah. boleh lah. Ilmu keengineeringan ini penting ya. Jadi merekayasa semuanya. Tapi itu bahasa ininya tipu daya. Ya tipu daya, kalau tipu daya dalam rekayasa kebaikan, subhanallah kan gitu ya. Itu bukan tipu daya, larinya ke istilahnya tadi rekayasa, lebih kepada rekayasa ya. Kalau di Al-Quran rekayasa ini rekayasa kejahatan. Kalau di Google sigot itu ijab kabul ya. Sigot itu jadi ijab kabul. Hurufnya gimana Bapak? Coba. Enggak. Jangan. Kalau Bapak itu hurufnya kan sod, bukannya itu. Coba di sod, sigotun. Sod, goin, kemudian baru ta marbuto. Cari Bapak. Coba-coba ini ya. Oh, mana ini? Nganu view. Duh, kok hilang ya? Ini saya munculkan sigot dulu sementara. Maaf. Boleh, boleh, boleh. Ini kan kalau di Google kok ini ya. Sigot yaitu ijab dan kabul. Oh, seperti perkataan penjual saya. Oke, sekarang ini gini. Kalau dalam bisnis mungkin sigot ada ini. Tapi bahasa Arab tolong Bapak. Jangan nih, pakai sod. Pakai sebenarnya. Coba apa saja yang muncul. Sebentar. Wah, sigot. Pakai nganu sin apa sin? Sod, pakai sod, bod, sod. Sigot. Apa saja keluar Bapak? Oh ini malah enggak ketemu ya, enggak ada ya. Coba pakai begini, sod yang langsung aja, sigotun. Jadi sod, kemudian goin, alif, dengan tak, mar. Oh pakai alif. Sigot. Tun. Oh enggak ada ya di kamus. Harusnya sih ada, harusnya. Jadi Tidak ditemukan shot, goin, alif, tak marbutoh. nah, harusnya ketemu sih. Itu kata ini sih. Kata yang apa? Tapi pakai shot, goin, alif, tak marbutoh ya. Kata marbuto. Kalau sigot, kalau pakai biasa saja, sebetulnya pakai alif yang ini yang biasa saya dapetin ini. Nggak ada Pak. Aku nyari juga Kalau nggak ada. gini, shot ya, kalau gini aja, shot goin tak biasa, Tak biasa. shot goin tak biasa apa tuh? Enggak ada juga. Ada so apa? Enggak ada juga di kamus. Oh subhanallah. Kalau begitu kita Sogiro cari. yang ada Pak. Hah? Sogiro. Kalau sogiro atau Kalau begini. pakai Shot tangan. alif go dari awalnya aja, dari apanya Pak? Dari mujarotnya. Shot alif goin. Yang ada ini hamzah, shot sukun, goin, ya. Enggak, pertama shot alif goin Pak.
Udah? Nggak ada ya. Sod alif goin, go jadi sogo, sogo. Awal dari situ ininya apa? Mujarotnya coba. Mujarotnya Sod ya. Sod alif go, sogo. Artinya memformat, membentuk. shot, shot alif goin. Memformulasikan, membingkai. Ada ini memformat, membentuk, membuat, mempersiapkan, mencatat, mengutarakan. Ada Nah, kalau ini nggak tahu kenapa tidak ada muncul di dia di situ dari awalnya sih dari seperti itu, akhirnya jadi bentuk masdarnya apa sogo ya siru sigot. Kalau di sini dirumuskan, Pak. Ya itulah dia. Pokoknya dirumuskan, dibentuk, di apa kira-kira di situ ini. Oh. Ya. Aduh. Tapi shot alif goin. Iya, itu kan mujarotnya kalau Pak Pri bilang cari mujarot. Ya Pak Pri. Kalau disebutin sigot gitu memang nyari mujarotnya apa itu agak susah di pendengaran kita ya. Oh, ternyata kita larinya gini. Dari sogo ya sigu sigotan bukan ini, maaf nih. Kalau sigotan coba apa? Sod ya goin dengan tak marbutoh coba Pak Pri. Tolong maaf. Sod ya ya main malah nggak ada. goin. Nggak ada Sod ya. ya goin tak marbutoh. Nggak ada ya. Harusnya ada Pak. Artinya tuh format, formula, bentuk. Oh, masih dirumuskan, Pak. Sod ya goin tak marbutoh. Ya, masih Ada. dirumuskan. Masih dirumuskan ya, aja. Di situ diformulakan, dirumuskan, artinya perumusan. Karena ini bentuk masdar, si gotun ya. Ternyata, mohon maaf tadi itu, salah ininya. Si gotun, yang benar tuh si gotun, ya. Oh ya. Yang dari ininya, dia jadi dari sogo, ya si gotun, atau si gotan ya. Ini malah tukang emas ya di sini. Oke. Ini tak kirim ya. Bapak tak kirim di bahasa nih. Ya. Bahasa. Ini muncul nggak nih? Bahasa. Itu Pak yang sering saya lakukan kalau saya nyari sendiri. Tapi dengan penafsiran saya itu kadang-kadang saya ngetiknya itu salah di situnya lah. Iya bisa, seperti itu kadang-kadang. Akhirnya mencarinya nggak pas. Oh, pakai iya, bukan pakai alif toh. Kalau fi'il madinya sogo, Pak. Mujarot. Dia pakai ya ininya, bukan pakai alif. Alif nggak ada. Benar, Bapak tadi. Mohon maaf tuh. Jadi kita kadang-kadang bisa membunyikan gitu ya, Pak Widodo ya. Ya. Udah lupa tidak menghunjam itu, akhirnya lupa juga tuh tulisannya, kan gitu. Seperti itu. Tapi ini Pak Bagio, Pak Bagio biasanya bunyi nih. Mut ya? Udah dapat 100 ya Pak. Jadi Subhanallah. Ya, masuk. Gimana? Ya di mana Bapak? Ini masih di perjalanan nih. Oh ya udah nggak apa-apa. Mohon maaf kalau gitu. Saya pikir sudah di rumah. Ada ini di rumah. musim puasa ini di waktunya adalah harus mundur 1,5 jam
Oh Iya, gitu, iya. jadi sengaja. Sengaja. Setengah jam ya. Karena boleh. Waktunya Apa mundur yang setengah jam, jadi sekarang statusnya masih nyupir. ya, alhamdulillah. Jadi Pak Pri, nanti kita alhamdulillah lah. Nanti kita Pak cari yang dengan artinya yang ijab kabul itu ya di bahasa Arabnya ya. Ya. Kenapa jadi ijab kabul gitu? Seperti itu. Nanti kita coba cari benang merahnya dari bentuk seperti itu. Peluangnya seperti tadi apa? Keyword dari mungkin kita variasinya kan alif tadi di fi'il apa namanya? Fi'il azwab, mu'tal azwab ya, mu'tal azwab. Seperti itu. Terus kita baru sampai mana tadi, satu ayat aja belum ini ya. Tapi maksud ini insya Allah baik buat kita insya Allah. Sampai amanah billah. Amanah billah, oke. Amanah kan udah banyak ya. Pada saat amanah ternyata Pak itu udah betul tadi fi'il dari af'ala ya. Kemudian kalau disuruh cari ininya fa'ilnya apa tuh? Pak Pri, filenya apa Pak? Mau apa? Manu apa ya? Sebentar, kan udah beriman kan pasti jenengan Mukmin. Nah begitu Bapak udah. Pakai mahmus itu, mahmus atau mutal itu kadang-kadang ya nggak apa-apa Pak. Tapi mukminun kita karena terbantu dengan istilah yang udah beredar di masyarakat, nggih. ya. Mukminun. Kemudian kalau maf'ulnya apa Pak Widodo? Mute ya Pak Widodo ya. Maf'ulnya apa Pak? Mukminun terus Sama mukminun. Enggak ada sama, namanya sigotnya beda, bentuknya beda. Kan perhatikan. Mukminun terus ini kan perbedaan antara maf'ul dengan ini cuma kadang-kadang cuma bentuk ininya doangan, bentuk fathah dengan kasrohnya di tempat di mana kan gitu. Mu-nya sama. Tinggal tidak mu'mi tapi mu'ma. Oh. Mu'manun. Mu'manun. Kok nggak pernah dengar Pak? Ya nggak pernah dengar, sekarang ngedenger, dilihat aja di ini tasib ini wajannya Pak. Enggak, maksudnya pemakaiannya di mana mu'manun itu Pak? Yang diimani. Nanti Bapak mau baca kitab kuning nggak? Oh iya. Jadi di Al-Quran nggak pernah dengar ya? Ya kalau di Al-Quran kan nggak muncul. Jadi artinya sigot-sigot yang tadi untuk isim ada 10, katakanlah untuk isim ada 6 dan fi'il 4 itu kita kuasai kan. Kalau suruh bikin walaupun nggak ada, kadang-kadang kan tidak semuanya ada ya untuk Ya, Manun memang susah nih, jarang itu, betul Pak Widodo. Saya juga belum pernah ketemu. Ya boleh, nggak apa-apa. Bagus. Iya. Namanya kritis. Ya, tapi kalau kita mau maju masukin dulu. Ya gitu nanti kita gitu ya. Apa-apa aja. Oh bentuknya, kita kan belajar bentuk tasrifan yang untuk ke ini tasrifan ke-7 maf'ulnya apa? Oh ada iya, kan? Iya. Kalau di itu Pak tasrifan itu memang ini sih enak bacanya maf'alun, jadi kan enak gitu. Tadi ini makmanun ini di telinga nggak biasa dengar. Ya nggak biasa, tapi mahmus itu yang bikin susah. Iya kata Pak Pri itu bikin telinga asing tuh di mahmus. Tapi kembali lagi bahwa kita harapkan kita memahami
Seperti tadi pola-polanya, nggak soal nanti kata-kata kan kadang-kadang kita nggak pernah dengar, tapi tahu-tahu iki tulisannya muncul kan gitu ya, gitu. Jadi yang paling penting kita punya teori gitu loh. Jadi kalau untuk yang ketujuh apa ininya isim maf'ulnya Pak Wid, Maf'alun. kok maf'alun sih? Eh. Coba dibaca yang ketujuh. Jangan, itu kan 16 maf'alun, tapi 7 udah beda. Kan mulai dari yuf'ilu terus muf'ilun kan gitu. Nggak nyambung apa maksudnya? Iya, pada saat kita disuruh tasrif istilahi dari Oh, af'ala ya, ya. yuf'ilu if'alan muf'ilun terus maf'ulnya apa? Kan ada bentuk itu. Di tasrifan 7 dilihat yang depan. Ya, muf'alun. Nah, itu dia jangan maaf ya. Ya, ya, muf'alun ya. Itu yang dihunjamkan. Oke, nggak ada Ya, masalah. ya. Yang paling penting kan kita lupa diingatkan. Yang sampai Ya, nanti ya. betul-betul ingat kan gitu, nggih. Nggih, nggih. Nah, jadi gitu. Muf'alun. Nggak ada masalah. Itu juga kadang-kadang ya sama. Saya pun belajar, tapi gini keuntungannya kalau kita ngajarin itu bukan apa-apa, jadi ingatnya lebih tajam itu aja. Ya. Jadi seperti itu Allah kasih apa kelebihan gitu ya. Supaya maksudnya apa? Supaya bisa tetap ngajar gitu Pak Pri ya. Iyalah, kalau kalau kita nggak dikasih pengertian oleh Allah ini ya tadi padahal ini satu kebaikan yang sangat. Kemudian kalau disuruh perintahin ininya perintahnya apa tuh fi'il amrnya? Yang ketujuh. Pak Wid, Pak Apa? Wido, Pak Pri, monggo, Pak Pri, fi'il amrnya apa Pak? Oh, af'il ya? Nah itu af'il ya. Jadi ingat itu, af'il itu adanya hanya di 7. Tapi kemudian kalau yang 1 sampai 6 itu yang ada tuh uf'ul, if'il, af'il. Jadi af'ilnya tidak ada. If'al, malah begitu. If'al dengan if'il. Oh, 3 model itu ya. Lalu untuk af'il itu di 7 muncul. Hanya 7. Kalau 1 sampai 6 satu-satunya ya. Kalau 1 sampai 6 tuh 2, 2, 2. Ada yang uful 2, if'al 2, if'ilnya 2, kan gitu ya. Dari 6 bab itu. Ya, ya. Tapi insya Allah dengan cara seperti ini kita lebih terhunjam. Yang paling penting kita nggak banyak arti, kan kita belum banyak kosakata nih. Tapi orang juga begitu Pak. Pada saat di pesantren ternyata mereka nggak punya banyak kosakata, tapi mereka mengunjangkan tasrifan-tasrifan ini. Gitu ya. Dan ada yang namanya satu kitab namanya Imriti. Imriti itu hanya melakukan tasrifan seperti tadi, melakukan kaidah-kaidah. Itu kaidah-kaidahnya itu dilakukan sehingga orang ingat seperti itu. Jadi subhanallah kreativitas dari para ulama sebelumnya tuh beliau-beliau itu menginginkan gimana nih supaya mudah. Ternyata kita ini udah mudah sekarang ini, zamannya mudah nih. Ya tinggal kesungguhannya aja insya Allah. Sama-sama ambil doa ini kelihatannya waktu juga ya yang membuat Pak Pri harus persiapan. Insya Allah kita doain lah Pak Pri sehat, Pak Bagio Amin. sehat, Pak Widodo sehat, nggih. Amin, amin, Masuk amin. keluarga. Kita Amin. diberikan apa bisa menangi apa artinya kita tuh udah banyak yang bisa bahasa Arab itu aja. Ya, kemudian baca Al-Qur'an intinya kan Al-Qur'an ini. Alhamdulillah. Ya, Pak Bagio. terima kasih. Ini pas berhenti di lintasan kereta nih, bisa lihat. Mau naik kereta Pak? Acara supirnya ini mundur setengah jam, jadi pas ini baru karena Ramadan sekolahnya Jadi mundur. ada Pak
di jalan itu tuh di Gumilir tuh ada lintasan kereta Pak. Jadi berhenti Pak Bagio tuh. Iya betul nih. Tuh kereta. Pak Pri, mau nanya, kalau din itu kok bisa diartikan pembalasan juga ya? Kemarin kan saya Boleh. nanya, Sebetulnya dunia. din itu artinya yang paling ini bisa aturan, bisa agama, bisa Oh, hukum gitu ya. Pada saat apa yang terjadi di yaumul kiamah, penegakan hukum. hmm, Jadi artinya penegakan hukum dampak akhirnya apa? Pembalasan. tapi Ya. sebelumnya dia harus melalui pendidikan itu, dinia itu ya. Ya dunia itu kan aturan-aturan, aturan hukum, kaidah, Oh, kemudian ya, apa ya. saja lah. Kemudian Ya. seperti tadi larinya ya hukum Allah itu dia diniyah. Pada saat kita bilang yaumidin, hari hukuman, tertegaknya apa? Hari penghakiman. Bahasanya hari penghakiman, akhirnya hari pembalasan. Setelah dihakimi ya dibalas, itu di end-nya. Jadi cara nyari runtutnya gitu Pak Wid, secara Ya, ini ya. apa ruang lingkup arti itu nanti kita dapat benang merahnya, nggih. Karena begitu dengar itu ceramah kemarin kok saya nggak nangkep loh apa yang diceritakan beliaunya itu. Begitu sekarang nanya baru nyambung gitu lah. Siapa yang nyeramah itu? Di mana? Di di ITS itu. Dia Oh, di pakai ITS. itu. Nasihatun Dinia itu. Oh, Buku itu udah ada. Itu dari Pak Pri apa Pak Widodo itu? Saya dengerin itu, saya nggak nyambung-nyambung loh. Kok yang saya tangkap itu Dinia itu ya pendidikan. Kok jadi Oh ya, kalau pendidikan situ, tarbiyah gitu. Pak, namanya tarbiyah. Oh, ya ya. Dari robba ininya, Oh, ya ya. fi'il madinya. Inje, sementara Ini, itu dulu. ya, Pak, Saya makasih. siap-siap untuk yang lainnya. Matur nuwun. Kita tutup Makasih. dengan majelis. Subhanakallahumma wa bihamdika. Asyhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik. Alhamdulillahirabbil alamin. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam.